Salam senja Nusantara, setingak yang mendongkrak. Tulisan war itu. Udah jalan tol. Jadi hari ini hari yang cerah, Mendung. ya ini sholat pengen lah. Mendung. Untuk membicarakan tentang apa yang terjadi saat ini yang sangat santer diberitakan, social distancing dan juga mungkin di rumah aja, tapi sekarang kita adanya di rimba aja. Rimba aja. Oke. Sting Yang mendongkrak pastinya. Apa yang bakalan dibahas pastinya panjang sekali dari mulai Tol Cipularang sampai Banten. oke. Tarak kuda dulu lah. Jadi saya bakalan menceritakan tentang suatu kejadian-kejadian di mana ya ada yang namanya tagline enjoy the process. alright. Apa itu enjoy the process? Enjoy the process itu adalah suatu proses yang sangat dinikmati pastinya dari kalau lir ibarat mah tangga, bro. Apa itu lir ibarat? Lir ibarat sebuah kosakata Oh, kosakata dari mana? dari zaman Belanda. Jadi gini, lir ibarat Bahasa Sunda tuh, ya bahasa bahasa Sunda Sunda tuh apa? bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya tuh apa tuh? Lir ibarat seperti gitu. Lir ibaratnya seperti kejadian, ya kan? Tempo dulu pepatah mengatakan ya step by step, yaitu enjoy the process, bor. Gitu. Dari awal mulanya saya ya seperti zaman dahulu di rimba, memang kenyataannya rimba. Saya beranjak dari motor mungkin zaman dulu ya, zaman waktu saya kecil, berceritakan tentang motor. Dari awalnya saya ngojek bukan di rimba. Di mana ngojeknya tuh? Jalurnya mana ngojek? Jalur mana? Iya, saya Ojek. canda go resort. Emang pangkalan ojek yang dibikin sama saya. Gitu sama Mang Emi. Mang Emi. Masih ada Mang Emi-nya bisa Yang dicerita. terbang dari belakang halaman rumah. Ya, walang keke dan ininya potong ya. Terus Mang Emi. iya, lima orang itu kan aya belakangnya nih. Nggak aja lo kali ya. Mana vitamin C, tahu vitamin C? Vitamin C. Lagu Dulu resort. nggak ada vitamin C. Itu teh tangkal nangka. Tanggal nangka, kebon-kebon. Kebon Kebon kosong. di Jadi handap. kelihatan dari rumah sampai ke Nggak aja lo, nggak aja lo nggak ada. bayang Walang keke drop in nggak drop in nih masih maman. kubur gitu tak. Nggak drop in nih masih maman topeng. Ris ya. Allah. Sama Ruk. Lah, orang teh Superman, buka. Ngebut. pakai motor. Pakai motor. Lah, orang teh buka pangkalan ojek lah jeung Jadinya Mami, di situ. di situ. Edan, Motor edan. pertama saya adalah bebek 70 waktu SMP di Vespa Sprint waktu itu warna hijau sampai kebagi dua ya dak. Dan Patah, perkenalkan dulu sebelum ke sana, ini siapa? Wes, sama saya Badak. Dan kamu Saya Om Ewok. nanti inilah belakangan cerita masuknya. Tapi mereka pasti bakalan nanya-nanya tentang, karena mereka yang ada di sebelah saya sedejak Cak apa? since Cincinnya seberapa? dari lahir. Anjir. Nah. Si Awok sabar tahun berapa? Kalau sama Ewok 2006 saya kenal. 16. Iya. 6 mah orang masih SD. 2016 saya kenal Ewok. Waktu ngerintis apaan? SPTW. Apa SPTW teh? SPTW. Belum tahu. SP-nya sang penakluk. TW. Tahu guer, tough guy. Apa itu? Tangguh. Bidang-bidang apa? Bidang bisnis Kuliner. purchasing. Kuliner aja. Purchasing bukan lah, itu clothing, sebuah clothing yang saya bikin di 2009 sama ya ini si Badak. Ini logonya. Ya, ini. Saya dulu jaga clothing, terus tukang ojek awalnya, terus jaga clothing,
terus kenal teman-teman. Dari ojek bisa jual ke clothing dah. Nah, perjalanan dari ojek ke clothing itu saya ketemu Ajis dan Dempak Jeruji di Simpang Dago, karena toko waktu itu saya kerja di Blendware. Saya ikut Blendware. Ikut Ajis itu vokalisnya Blend to See, jauh udah main. Itu salah satu band underground di Kota Bandung waktu itu. Iya kan punya band dulu. Ya, tapi bubar. Santer diberitakan karena wanita. Karena wanita. Iya, udah. Gitu, Surah. nah, udah gitu ya. Si orang teh bikin pergerakan ini rame sekali gitu di setelannya gitu, teman-teman yang indie teh culture gitu, terus udah gitu rootsnya gitu, menciptakan sendiri. Oh, seneng saya gitu untuk tertarik, ada ketertarikan di situ di perclothingan dan jaga toko waktu itu. Bareng si Blendware, saya menggawangi Blendware. Ada Itong, ada Nye, ada Daniel Complete Control, ada Teddy Baskin Bagel, ada Yadi, ada Ayah Aldoni, terus Dudung, ada juga Dudung 2. Waktu itu beranjak dari situ saya mulai tahu clothing yang tadinya saya nggak tahu, Jadi tahu. tag, harga baju, dan gimana cara nulis untuk belanja putus, malah dikasihin lagi waktu itu. Sok aja kamu yang belanja. Waktu kapan itu? Waktu si Yan Harmoni itu mah yang belanjanya. Enggak, bekerjanya dari 2003 di Blendware di si Ajis. Kalau ketemu Yan di Harmoni di Blendware, Di bukan di Blendware. Arena. Bukan di Blendware. Ituan. Yan Harmoni itu di Blendware Cianjur. Yang kemarin. Ada yang kemarin Kalau ada. kemarin ya Iya, ada. wow. Awalnya saya kerja waktu itu ketemu sama si Yan Harmoni, ya kan. Sokian Yan salah satu wholesale-nya Blendware, Uncle, Cosmic, ya kan, dan lain-lain brand yang culture pada zamannya. Di Harmoni ini Cianjur, ini Yan yang buka pertama. Dia belanja Blendware, kebetulan saya di situ lagi jaga, dan awal saya bertemu Yan dan pembelanjaan putus. Harmoni itu masih ada sampai saat ini. Masih ada. Legend. Ngeri. Nah, Bertahan, pembelanjaan bertahan. putus itu apa? Yang beli banyak gitu. Wholesale di si Blendware. Saya itu nggak tahu kayak gimana wholesale itu ya. Bingung gitu, biasa ngojek, lelewengan gitu kan, narik Dunia keluar. baru. Dunia baru. Saya cobain, modalnya saya waktu itu trust. Orang kalau udah trust pasti terus, ya kan? Udah Bukan trust dipercaya. maju, trust Iya. bahasa Inggris trust. Trust percaya. Trust, ya kan? Kalau dipercaya sama seseorang, ya seseorang itu terus aja Terus. mempercayai kita gitu. Itu clothing dak waktu itu, Bor. Si skemanya clothing, bukan distro. Begitu saya ke Arena 2004-2005 lah. Saya ke Arena gitu, meraba-raba tentang distro, ya kan? Beda lagi nih. Clothing sama distro, ya kan? Lebih besar gitu skalanya, dan pendataannya pun lebih Profesional lah. wow, apakah ini yang terjadi di dalamnya? Sistem terjadi, ya kan? Wow, rumit sekali sistem ini gitu kan. Dunia Terus, baru rumit. Waktu dari sekolah gimana nih? Sekolah itu sampai gerbang saya. Saya nggak sekolah sampai gerbang. pemirsa. SMA di mana SMA? Di persamaan. Tapi nongkrong di mana? Di SMA 20. Bagus. Nyampe bisa sampai masuk foto ini. foto kelas Foto kelas, foto angkatan. Angkatan Foto tapi di angkatan, sekolah kan. orang. Di situ saya di 20. Saya sama teman-teman kalau sekolah palsu lah. Padahal ya itu yang mengajarkan saya tuh sekolah alam raya, sekolah budak. Di situ saya tahu pas begitu masuk arena, just ada gebek, ada
Teddy, ada Sigit, ada Rio, ada Ari Copet, terus almarhum Ibeng gitu, terus udah gitu banyak lain teman-teman yang jaga di situ lini per lini divisinya gitu. Di situ kan sistem rumit gitu, kurang kudu terjun ke situ gitu dan nggak tahu gitu apa yang terjadi nih ya kan, yang biasanya cuman shopkeeper silahkan ya kan belanja tit beres. Ini awal mula ke arena krik ngapain? Ternyata saya dapat posisi sebagai deposit counter. Apa deposit counter? Penjaga tas. Anu nitipkeun wok. Oh, Jadi, nitipkeun barang ya. Terus Mere nomor. Cicing nanti di Cicing diharap jika security, Bro. jika Security kantong. kayak ini yang di Borma. Eta Edanya. deposit counter orang teh di arena teh ya. Nepikeun kayak satu kejadian aneh. Nah, gitu. Katukeurna di Barangnya keduker. si kantongna sarua merekna Uncle. Ya kan? Uncle. Pahilina di Uncle. Ya kan? Nyalahkeunna di urang teh salahkeun. Ya ka mana kantong abi? Aduh. Nepikeun ka eta dilacak, ditelusuri dan selesai kasusnya ditutup. Dikaplok ku si GP kayaknya nu oh siang ngaliwurku nyeplet Aslina dak aya keneh jo si Sigit tah sakina aya keneh si GP lah aing disalahkeun anjing padahal urang teu melakukan eta gitu, teu melakukan bisa gitu kalau mun melakukan karena sarua kantongna merekna sarua kantongna poho. sarua henteu teu poho dua nana teh geus ti Uncle terus ke arahna teh sarua si jelema-jelema eta teh jelema eta teh aya duaan jaro arena kantongna sarua ka bawah atuh eta kredit meledak ya seperti gitulah kejadiannya. Saya pindah ke shopkeeper. Di situ di shopkeeper saya banyak menemukan yang dunia baru lagi nih untuk melayani pelanggan. Silahkan. Saya siang ini ada. Tapi kan sebentar. Itu waktu itu sambil main bola atau gimana? Ya sambil main bola waktu itu. Saya part time sambil main bola juga. Saya main bola itu udah profesional di Persib Haornas, Persib Junior. Dulu. Saya dilatih dari kecil sama bapak saya, Pak Ujuju Handi, legend, pemain juga gitu, player juga main bola gitu, beliau. Dan saya diajarkan Indo TJ main bola sampai profesional. Angkatan saya Eka Ramdhani, Atep, Jati Asmara, Erlangga Sucipto dan teman-teman yang lainnya. Tapi disambil gitu ke disambil gitu. Karena saya pengen mengangkat yang namanya street soccer waktu itu. Street soccer tuh anak jalanan, budak jalanan, tapi bro profesional main bola. Menuju profesional tuh memang tidak semudah yang dibayangkan. Bisa, tidak bisa ternyata. Bidang tuh jangan diolah semuanya, harus dipisahkan, harus dipilih. Mana rek main bola atau rek dunia lain gitu. Fokus. Gitu. Dan saya balik lagi memutuskan untuk udah saya clothing, satu kuncinya memang konsisten gitu dah. Kurang balik dari ke clothing, ke arena, balik lagi comeback again. Sepak bola tuh. Udah memutuskan ditinggalin. Main bola terakhir Krakatau Steel ditinggalin. Karena berat ke clothing. Sesudah saya deposit counter ke shopkeeper, melayani pelanggan untuk berbelanja dan menyajikan yang terbaik gitu di porsinya gitu, di lininya. Dan akhirnya saya diangkat menjadi owner. Bukan, belum. Jauh kene ka owner ya. Saya diangkat tiap tahunnya menjadi barang impor waktu itu. Sepatu dulu. Sepatu paling bagus di arenanya. Di Bandung sepatu waktu itu orang mencari di mana? Fans di arena. Saya megang di lini divisi sepatu. Divisi sepatu pindah lagi
menjadi apa? Lini divisi barang impor. Barang impor lieur bos abi euy. Bisi ieu. Salah. Kami mah kan lain can Excel masih kene DOS gitu. Bisa meletak lamun dina komputer mah bos nepi dia we cek urang teh lah nya tapi kan ka. Sop non store manager karena ampun orang waktu itu bisanya bisa orang liur gitu lain di bidang dan mungkin sebelumnya saya 2009 bikin clothing SPTW ini SPTW karena saya waktu kenapa bisa pengen bikin sendiri anak-anak yang lain awalnya bikin juga gitu enggak awalnya juga. Bukan anak-anak yang lain bikin juga itu mah udah ada kayak Gebek udah bikin Eastwood waktu itu dan saya juga pengen bikin waktu itu bukan karena udah ada konsep apa yang mau dikaryakan waktu itu gitu ya kan saya memikirkannya belum ada kepikiran konsep apa-apa dan waktu itu saya pikirnya udah aja bikin satu tagline font yang nggak sengaja saya bikin di satu tas waktu itu waktu zamannya tas lagi kenceng waktu P60 lah modelnya kayak tote ya guys sling bag gitu saya aplikasikan ke tas tulisan yang berlogo SP Tauguer waktu itu penulisannya fontnya terus saya diskusi sama desainer waktu itu desainer kondang BDX yang selalu sebelum saya sebelum Badak Ken Terror si logo tersebut dibikinin lah sama si Ken Terror gitu beliau salah satu si Bacil kan terbaik si Bacil tukang si Bacil juga salah satunya yang membantu dulu yang produksian stiker pertama kan stiker si Bacil ya iya dan waktu itu saya marketingin sendiri di toko arena sendiri toko di dalam toko pada akhirnya saya menemukan komposisi 2016 saya bertemu dengan 2015 lah sama Indra sama Badak tuh bareng menggawangi SP Tauguer ya Dak kurang mah di 2011 ya mah sih 2016 sih karena diajakin si Badak diajakin si Badak karena gitu. satu universitas sama ini sekelas sama ini kayu apelin wok dikenalin sama ini marah SPTW awalnya dulu di office-nya di rumah kayu mana pernah pernah datang rumah kayu awal mula office SPTW di salah satu teman saya Adi Bom yang sekarang teman kamu juga ya Dak adiknya sepele pindah lagi waktu itu saya pengen ada kantor yang melengkapi sistem yang saya bikin SPTW tersebut ada desain grafis ada videografer ada fotografer lookbook katalog apa segala macam di banyak lini-lini di mana kantor di IMA di rumah mana di IMA mimiti semester sabaraha eta lulus kuliah lulus kuliah can buka gawe lulus kuliah pengangguran jadi diajak sama ini tidak non sih ya di kafe gitunya anjing tidak menjanjikan juga gitu anjing kemana ya orang anjing 2017 lagi runningnya si SP Tauguer lagi mau produksi kenceng udah setengah produksi dan waktu pada kala itu ya itu namanya juga ombak gitu kehidupan seperti ombak tuh ada yang nyeleding 2017 di sliding naik turun di sliding iya leher anjing eta mah lamun pemain bola teh brak di sliding leher dan runtuh semuanya
Setelah itu saya bikin apa gitu yang ini udah nggak ada gitu, udah setengah jiwanya terhempas. Hanya SPTW bertiga ini gitu. Apa yang mau dikerjain itu waktu itu ya. Pada saat itu saya udah kembali lagi ke habitat, saya main motor di situ. Berapa lama tuh fase dari nggak di distro langsung memotoran tuh berapa lama tuh? Motorannya berapa lama? Berapa tahun? 3 lah. Ke hutan gitu. 3 tahun. Rimba. Saya 3 tahun menapaki di rimba gitu, dan alhasil ada sesuatu lagi gitu. Dan sebelum memotoran dilakukan itu ada satu rejeki yang yaitu tidak terduga, dan pada akhirnya ya alhamdulillah ada sesuatu yang dikaryakan juga, yaitu Ipok Ale gitu. Awal Ipok Ale tuh dari ini kan, bikin bar-baran kecil di SPTW. Iya, di kantor. Jadi dulu kan di kantor. Bikin minibar tuh. Iya, benar-benar. Depan rumah tuh. Ini mulai memasuki si Aroma Hujan, si Indra masih badak nih. Mulai memasuki babak cerita ini nih pemirsa. Digambarin Ipok Ale tuh di bar-bar itu. Pengen ke logo anjing. Rumahnya ada si Bulet. Waktu itu kan kalau nggak salah ada si Bulet. Ada si Bulet. Jakarta ya, dari Jakarta. Ya, Buletos. Dia lagi nggambar. Wah, ini ngalikeun gambarna. Nges orang bikin udah sih buru-buru. Ayeuna ngomong penting kudu beres. Wah, ngeri bro. Tahu bulat dadakan. Selalunya kayak gitu, yang dadakan tuh enak. Nah, terus bikinlah ada 1 cup nih. Cup buat di rimba, yang kaleng kan buat di rimba. Ambil gambar itu aja lah. Buat jadi objek logo gitu, objek logo. Yang Terus kayak gini nih, yang kayak gini terus pakai tatakan kayak ente tatakan. Ya ini. Kan logonya kan. Ini gambar ini. Terus ada tatakannya tuh. Kan rimba kan dengan kayu-kayu, terus kursi rimba, tatakannya tuh jadi terbuat dari ada kayu lah gitu, kayu. Pokoknya tuh ada apa sih? Itu tuh ger panah tuh. Oh, sasaran panah tuh. Sasaran pancelep namanya apa sih? Papan itulah pokoknya papan. Pancelep kadinya ya. Logonya si busurnya tuh nancelep ke situ. Jadi si Ipok Ale ini tuh sesuai dengan kemauannya dia dan target dia, sesuai sasaran. Tepat sasaran gitu. Ngopi heula dibalikin Ipok Ale. Kan ibu saya suka ngomongnya kadang dibulak-balik gitu ngomongnya. Jadi saya ikut ya agak sedikit mengikuti Ipok Ale kopi heula, terus ngajak ke Edi Brokoli ya kan. Di Ipok Ale Ming kopi heula. Ke rumah tuh Edi Brokoli ke rumah, dikenalin. Ya ke si Aroma Hujan dan si Badak dikenalin waktu itu. Itu waktu kapan? Karena saya menggawangi Edi Brokoli lumayan juga gitu. Saya kenapa jadi bisa ketemu dia? Bukan store manager. Saya waktu itu main motor, bertiga kita tiluan. Awalnya yuk. Enggak, awal ketemu Edi Brokoli Dudung SP gitu. Awal kita ketemu sama Edi Brokoli di mana ya? Di Jarian. Deui urang jeung si Mang Edi teh. Terus pokoknya orang jeung si Mang Edi mas ieu road manageran, bantuan yuk. Road manager. Baturan. Nah, dari situ saya bareng sama Edi gitu, dan jadilah bikin karya memotoran bersama gitu, bertiga kita tiluan. Nah, terus Ming orang bikin sesuatu yuk di memotoran. Ayo orang ulin. Bertiga kita tiluan sama siapa satu lagi teh? Sinanta. Awalnya masih Sinanta. Bukan Abah Andris. Ya kan Sinanta pakai KLX 2,5. Saya pakai KSR. Jadi pakai KLX waktu itu. Di 2017 awal di sliding, di 2017 akhir rezeki mama Pak Ili jeung sendal tarumpah. Ipok Ale. Itu pada si SPTW turun
terus memotoran terus sama Mang Edi. Oh, terus ada kepikiran bikin bikin karya karya lah hipok aleh yang dari udah roda dua di rumah gitu. Iya. Dari yang digambar di bar Di tadi bar tadi gitu terus dijadiin sesuatu. jadiin kepikiran gitu. waktu itu dan sampai saat ini itu kenapa pengen pengen bikin motor gitu. awalnya saya udah rudet dengan keadaan, ngerti nggak? Rudet dengan keadaan, anjing mereka beli susu wae ge bro. Aduh Gusti Nu Agung, terus eta motor rusak eta. Motor eta Roni Semut. Anjing Roni semua. Roni semut. Bro. Roni Semut. Bengkelnya di desa. Ya kan? Motor yang mana yang si Ulala? Si Olala. Motor gerobak pokalis. Motor eta Orang hayang nyeun ieu we naon ngaranna teh gerobak. Keur naon nya? Kumangke we rek dagang dinsam atawa naon lah. Laola geus teu di distroan teh kan. Nah, Sudah tidak di distroan teh karena saya waktu itu udah putus harapan apa, tapi yang dilakukan tetap konsisten di mana? Memotoran. Tetap. Memotoran we terus orang merimba ke belakang halaman rumah. bikin lah gerobak itu yang entah mau jadi apa nggak tahu, gitu. nggak tahu saya juga nggak tahu. Apa, gitu. Nggak tahu, saya juga nggak tahu mau jadi apa itu. Dan Iseng-iseng. ya iseng-iseng. Dan bubar nih ceritanya SPTW. Semuanya di 2017 tuh. Dan waktu itu mereka hijrah ke kantor yang lain. Si Badak nganggur pada waktu itu, dan pada waktu itu pun akhirannya di akhiran di 2017 mana yang gabungnya jeung si orang gabung sama Om Dendi. Om Dendi Darman Studio. Dendi Darman Studio 2017 awal akhir akhir ya. puasa itu dulu kan di kantor undangan yang nggak dibayar. Ditipu teh. Sebulan nggak digaji. Tadi situ kesulitan undangan anjing aing. sendiri-sendiri semua sendiri-sendiri, tapi ada kontak karena si Badak ini adik saya sendiri gitu. Sedangkan si TCS jadilah orang tidak lepas daripada mereka kontak di mana lagi naon, orang bantuan lah jieun stiker naon. Dan pada waktu itu saya pengen kepikiran kan, saya banyak yang ngasih waktu itu kopi ya kan. Aing kepikiran dulu anjing. Naon? Orang Oh nya. Si Badak waktu itu pengangguran berat. Nganggur karena anjing dia naon aing teh gawean undangan. Tidak sesuai lah anjing. Bikin undangan nggak jelas. Nyeting. Bulan puasa lagi. Anjing teu dibayar eta. Nggak dibayar. Anjing aing teh gawe deui teu dibayar kok. Fuck them. Jadinya bingung dari situ bingung bor anjing. Bingung anjing. Ngerjain apa? Cek aing anjing Ulang tarik. Aing hayang kawin anjing. Kumaha ya cak anjing. Udah gitu transisi banyak transisi di sini terjadi. Si Badak ulang tarik lagi berpikir keras gitu untuk keluar dari zona keterpurukannya gitu. Dan pada waktu itu saya kenalin yang namanya si Badak dan Om Dendi Darman Studio. Wah itu waktu itu kita menemukan kepikiran saya banyak teman-teman yang kayak yang satu rumpun kayak karena si gerobak ini yang bingung nih mau jadi apa. Diapain si gerobaknya ini? Dimsum kan. Oh iya waktu itu. Bingung, saya kebingungan, tapi nggak kebingungan dengan teman-teman yang selalu ada gitu. Apapun yang saya lakukan, teman-teman pasti menyatroninya gitu. Bingung, tapi uniknya apa? Motor eta gigina kadang mecel. Mecel itu kadang giginya pindah sendiri. Ya kan, strak dinu gigi dua teh. Geus beak teh gigi tungirna. Saya bikin sama saudara saya sendiri, si Bob. Yang ahli teknik di bidang kelas argon.
bukan sembarangan. Behind the scene story-nya saya masih ada gitu di Instagram. Dari pertama dielas, di rakit apa segala macam, nanti ada di Instagram. Produksi itu tidak sembarangan gitu. Iku sibuk juga kan. Jadi gerobak eta iku alus. Dites tak cek. Ngopina di rimba yang setiap acap kali saya Jika pikirannya dari situ. ya udahlah di rimba gitu. Daripada diem sam gitu. Di sama meureun urang nongkrong di Gasibu. Tapi ieu ge nongkrong tapi mobile. Direct to komunitas. Belum Terus kepikiran ngaranna nu itu gitu. Ngaranna nu di imah we. Namanya yang di rumah. Yang di rumah. Ya, kepikiran dari orang tua ipok aleu nama dibalikin. Waktu itu si gerobak itu ada di toko SPTW. Toko SPTW sekarang jadi rumah. Rumah kediaman saya sekarang. Waktu itu. Awalnya begitu saya mau nyeting ipok aleu, lagi nyeting kopinya apa, dari siapa, ternyata ini ingredient yang tepat dari hulu ke hilirnya, dari kebun roasting sampai ada nggak nantinya yang konsisten sampai sekarang ini gitu ya, ipok aleuhnya gitu. Disitulah saya bikin ingredients kopi kecelak rasa nangka. Ingredients. Naon eta ingredient? Apaan tuh? Ingredients itu yang ada di dalam paduan komposisi paduan ada di dalamnya ini si kopi kecelak rasa nangka. Sekarang udah ada di bungkusannya yang bisa dibawa kemana-mana pastinya. Sting ya. Awal pertama dibeli sama siapa? Orang yang lewat yang lagi pengajian di masjid. Asli bro, kurang kecer nyeting. Saya tuh lagi nyeting ya. Set buat teman-teman yang teman-teman pun baru merasakan kopi kecelak tersebut belum dijual. Saya ngejual 10.000 waktu itu 8 biji. Asli rezeki tidak kemana, datang sendiri Pak Ustad. Jik abus kajara rodak. Asli nak. Abus kajaro toko dari Pak Ustad dek mulai baju gitu. Dari mana Pak Ustad? Bekasi lagi kajian di masjid. Asli nak. Nah, gereta. Aya keneh saksi lagi. Begitu naon sih. Habis berapa? Dibungkus cenah 5, di sini 3. Ini kedai kopi bukan? Eta toko SPTW. Dan Silakan lah. tapi iya. rezeki Nu di pantauan keneh ieu, pantau warung ieu gini. Imah urang teh. Sorolo kurang abut ka jero nah heula di jero kumaha metodena? asli nah. Panik pasti. Asli pertama kali saya ngaladangan Ustad. Silakan Pak Ustad supaya rezeki ini didoakan Pak Ustad teh. Ari tak langsung didoakan. Terus eta diseduh didinya. Gimana ini metodenya ditanya. Langsung orang ngejawab dengan dengan lantangnya. Ini kopi dari belakang halaman rumah. Kopi kecelak rasa nangka. Apa itu kecelak? Menetes. Ini kan di Vietnam drip itu kan di Vietnam, tapi kan di Sunda. Ngecelak, netes, kopi kecelak tuh lihat Pak Haji, kan kieu. Ya kan? Warnanya. Ngecelak netesnya, ya kan? Komposisi dengan apa? Kalangan kan mana nunyin logo, set dipanah, jebret, tepat sasaran. Apa? Saya tidak membicarakan kopi ini pahit apa segala macam, tidak, melainkan apa? Untuk perpaduan teman-teman ngopi aja ini. Stay humble to people, terjaga gitu. Untuk ngopi tidak membincangkan rasa kopi tersebut apa. Pak Ustad didinya teh kumaha wae. Waduh, ieu mah cenah kopina. Susu raos. Nya ngaropi didinya. Ngopi didinya di take away 5, boy. Pokoknya sugante si momotoran kaluhun. Acan. Geus kitu naon? Hari kedua barudak nyampur mang momotoran yuk hayang ngopi. Di ladenan ku kami mah. Di mana? Di jam 11 peuting aya nu DM. Aslina, mang saya di markas BDO. Iya. Nu di tengah-tengah caringin teh geuning kan. Nu benteng nu Bojong Koneng. Muka kiri. Sok gerobak si orala jalan 80 derajat nanjak. Hah?
tempuh tungguan. Cek si Bobo teh mau kemana ya, kamu sampai bela-belaan kayak gitu. Tapi kan Pak Majikan teu apal apa yang dilakukan segila itu gitu, kurang dilakukan gitu. Yang penting istri saya lindungi, istri saya Motoran ya orang mah Bu dilindungi lah Bu, orang ini telahnya ikhtiar gitu. Balik teh wow anjing 150.000, 200.000, 300.000. Alhamdulillah rezeki oleh motor ya. Itu. Bae aing mah di jalan gerek disebut tukang orai ge aya hasilna. Itu naon orai aja gitu. Asli. Tukang balon mah. Polisi nyegat minta kopi nama. Aya. Wah, itu kisah-kisahnya banyak lah. Sampai tukang orai, tukang balon kumaha? Tukang balon di stopan. Kumaha? Nanya. Gerobak balon cenah sae. Gerobak balon. Ya aya bacaan terus aya loba lah sampai orangnya bilang gitu sampai bacaan kieu ningali di jalan ningali dibalikeun maca ipok aleuh. Ada orang yang tidak mengerti langsung menanyakan apa sih ini gerobak ipok aleuh. Bacaannya balikeun kata saya teh kan. Dibalik bacanya kopi heula. Saya bikin pergerakan lebih ke fokus lebih ke motor, skema motor ya kan. Ipok aleuh. Nah, ipok aleuh tuh udah mulai kelihatan nih. Banyak yang nanyain, banyak yang di Instagram ngejapri. Saya kan sorangan, kan? Lamun ku jelema loba kan riweuh. Ya udahlah, cek saya teh kieu we ayeuna nu ngorder nantos seueur. Alhamdulillah udah banyak gitu yang udah banyak yang ordernya. Saya bikin pangkalan di Rimba, yaitu di sini. Pangkalan ipok, pangkalan ojek, ipok aleuh di Rimba yang setelah itu ya saya karyakan yang namanya berarti dari si ipok aleuh ini. Ipok aleuh saya fokus gitu nya. Fokus di ipok aleuh di Rimba sehingga saya menjadikan pangkalan seperti inilah. Ipok aleuh dihangat di Rimba namanya. Terus begitu saya bikin satu ya ini kemasan yang bisa dibawa kemana-mana untuk mempermudah teman-teman yang di rumah aja bisa kena wabah sekarang kan ya, tetap ngopi ada bungkusan ini untuk disajikan buat teman-teman yang caranya cara pesannya bisa diorder di bawah ini. Ada ntar di deskripsi di sini nih. Dan ini ada tata caranya untuk package bungkusan ipok aleuh tersebut dan ingredients di dalamnya udah tersedia di sini. Dan di sini saya menciptakan satu lagi varian baru yang rasanya luar biasa, cuman di Tubruk di Tenggar. Selamat mencoba, selamat menikmati, selamat mendengarkan vlog yang saya karyakan bersama manusia rimba-rimba. Wow.